Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat malam Bapak dan teman-teman. Kami dari kelompok 11 akan menjelaskan Bitonic Sort pada kuda. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Pertama, ada Vicky Belario dengan NIM 240601171 Kemudian Gilbert Valentino dengan NIM 240601181 dan terakhir M. Khalid Alwi dengan NIM 240601181 Oke, Bitonic Sort. Bitonic Sort merupakan salah satu teknik sorting network yang dapat diparalelkan dan kompleksitas O log pangkat 2n. Konsep Bitonic Sort sendiri yaitu dengan membuat Bitonic subsequence pada tiap iterasinya. Sequence 0 sampai n dikatakan Bitonic increasing jika terdapat subsequence 0 sampai a menaik dan a sampai n menurun. Dan dikatakan Bitonic decreasing jika terdapat subsequence 0 sampai a menurun dan a sampai n menaik. Jika dilihat pada gambar di samping, untuk mendapatkan sequence Bitonic dapat dilakukan dengan cara membandingkan dua buah nilai pada sequence dengan sequence perbandingan yang independen terhadap data, atau perbandingan antara dua nilai dengan perbandingan antara dua nilai yang lain, tidak saling bergantung, sehingga pada titik inilah kita dapat memparalelkannya. Next, kemudian adalah Bitonic sequence. Untuk Bitonic adalah urutan dengan x0 sampai dengan lebih kecil dari xk, x dan xn-1 lebih besar dari xk. Untuk beberapa k 0 lebih kecil dari k dan k lebih kecil dari n, atau pergeseran melingkar dari urutan tersebut. Pada urutan Bitonic, kita dapat menerapkan operasi yang disebut pemisahan Bitonic yang membagi dua urutan dalam dua urutan Bitonic sehingga semua elemen dari satu urutan lebih kecil dari semua elemen urutan lainnya. Dengan demikian, dengan adanya urutan Bitonic, kita secara rekursif dapat memperoleh urutan Bitonic yang lebih pendek menggunakan pemisahan Bitonic sampai kita mendapatkan urutan ukuran 1, di mana urutan masukan diurutkan. Oke, next. Ya, pada ilustrasi ini tahap A, B, C sampai O dapat dikatakan secara paralel karena data tidak saling bergantung ketika dilakukan operasi perbandingan. Setiap node dari jaringan pengurutan Bitonic diidentifikasi oleh 3 bilangan bulat, yaitu steps, kolom di dalam steps, dan baris node. Di sini kita bisa melihat 4 tahap. Setiap tahap memiliki variabel. Kolom sama dengan tahap nomor. Nomor kolom, nomor, dan kolom. Setiap kolom memiliki perbandingan n dibagi 2. Jadi kita membutuhkan prosesor n dibagi 2 untuk menjalankan algoritma ini secara paralel. Next. Pemrograman kuda. Kuda menambahkan beberapa sintaks, built-in variables, dan runtime function. 1. Function type qualifier, membedakan fungsi yang dieksekusi di host dan di device. Contohnya, underscore device underscore dieksekusi di device dapat dipanggil melalui device. Berfungsi internal yang digunakan oleh kernel. Lalu underscore global underscore dieksekusi di device hanya dapat dipanggil oleh host. Berfungsi sebagai titik awal eksekusi kernel di device. Lalu underscore host underscore dieksekusi di host hanya dapat dipanggil oleh host. 2. Built-in variables, variabel yang terdefinisi secara otomatis di saat runtime. Contohnya, grid dim adalah variabel yang berisi dimensi dari grid. Lalu block KLDX adalah variabel yang berisi index blocks di mana thread ini berada. Lalu block dim adalah variabel yang berisi dimensi dari blok. Lalu thread DLDX adalah variabel yang berisi index thread di dalam blocks. Untuk membedakan thread yang berada di blocks yang berbeda, gunakan blok KLDX. 3. Runtime function adalah fungsi yang mengatur alur eksekusi fungsi. Selanjutnya, solusi paralel. Langkahnya, menginisialisasi array sejumlah 6 underscore false yang merupakan perkalian dari jumlah thread dan jumlah blocks. Lalu mengalokasikan memori pada kuda dengan menggunakan kuda malloc dan mengcopy isi array dengan kuda memcpy. Yang dilakukan pada host adalah membagi array ke dalam device. Proses ini dilakukan oleh fungsi Bitonic sort step. Proses pertama akan menginisialisasi variabel i
sama dengan thread di LDX plus blok dim X. Blok LDX pada setiap iterasi, setiap proses lokal akan melakukan pengurutan baik secara membesar maupun mengecil, bergantung dari aturan Bitonic sequence yang dihitung dari apakah I pangkat J minor step lebih besar I dan K sama dengan 0. Setelah pengurutan selesai, hasil array akan dikembalikan ke host dengan menggunakan kuda mem lalu melakukan kuda V. Secara algoritma, solusi paralel ini sangat mirip dengan solusi serial. Perbedaannya hanya pada proses yang melakukan pengurutan menaik atau menurun. Pada solusi paralel, pengurutan dilakukan secara paralel pada GPU, sedangkan solusi serial melakukannya pada CPU. Terakhir, ini merupakan screenshot hasil eksekusi program Bitonic Sort dengan menggunakan kuda. Sampai di sini dulu. Sekian dan terima kasih. Baiklah, di sini saya akan coba melakukan demo program dari Bitonic Sort menggunakan kuda. Sebelumnya mari kita buka codingan terlebih dahulu. Dan di sini kita lihat bahwa pertama hal yang kita lakukan adalah memasukkan header apa saja yang dibutuhkan pada program ini. Di sini terdapat 3 header. Oh ya, lalu codingan ini kami dapat setelah kami mencari dari internet dan tidak ada dari driver yang telah disediakan di Kolon. Lalu di sini setelah kita memasukkan header-headernya, lalu kita mendefinisikan thread dan blok, dimana thread yang kita gunakan ini 128 dan bloknya adalah 4. Dan nantinya saat pengujian, thread yang kita gunakan akan tetap 128, tetapi banyak bloknya nanti yang akan kita ubah. Lalu di sini kita menginisiasi array sejumlah non-vol atau random, dimana adalah merupakan perkalian dari jumlah thread dikalikan jumlah blok nantinya. Lalu kita masuk ke prosedur void print elapse, dimana ini berfungsi untuk menentukan waktu kita mulai dan stop dari prosesnya, atau bisa dibilang adalah lama proses nantinya dalam menjalankan program ini. Dan nantinya akan muncul elapse time, jumlah waktunya dengan satuan microsecond. Lalu kita lanjut ke void RNG. Di sini void RNG berfungsi untuk mengenerate ataupun menghasilkan angka-angka yang random nanti untuk array-nya. Jadi nantinya array-nya akan berbentuk nilai-nilai yang random dan lalu akan kita proses. Selanjutnya masuk ke global void Bitonic Sort step. Sebenarnya saya jelaskan terlebih dahulu. Maksud dari global di sini adalah fungsi yang akan dieksekusi itu ada di device dan hanya dapat dipanggil oleh host atau berfungsi sebagai titik awal eksekusi kernel di device. Jadi nanti mulai pengeksekusiannya mulai dari global ini. Lalu Bitonic Sort step itu adalah berfungsi untuk membagi array ke dalam device. Dan proses pertamanya nanti akan menginisiasi variabel i sama dengan thread id x.x ditambah blok dim.x dikali blok id x.x. Dan lalu pada setiap iterasi nantinya, setiap proses akan melakukan pengurutan, baik secara membesar atau mengecil, atau sort ascending dan sort descending. Lalu kita masuk ke Bitonic Sort using kuda. Di sini ada void Bitonic Sort. Nantinya akan dilakukan proses Bitonic Sort dan setelah itu kita gunakan kuda malloc yang berfungsi untuk mengalokasikan memori pada kuda. Setelah itu kita panggil kuda mem copy yang berfungsi untuk mengcopy isi array-nya nantinya. Lalu di sini juga terlihat dim 3 blocks dan juga dim 3 threads. Maksud dari dim 3 blocks dan dim 3 threads ini adalah
untuk menunjukkan indeks dari blocks dan indeks dari threads-nya. Lalu masuk ke major step atau step utama dan juga minor step. Setelah pengurutannya selesai dari major step dan minor step, maka nantinya kita gunakan kuda memcopy lagi untuk hasil arraynya dikembalikan atau dikopikan kembali ke host. Setelah itu, setelah semua dikembalikan, kita gunakan kuda free untuk mengosongkan kembali memori pada kuda. Lalu di sini ada void print array, di mana fungsi void print array nanti akan memunculkan jumlah data ataupun banyak data yang akan dieksekusi. Lalu ada di sini void test, di mana untuk menguji ataupun melakukan pengujian terhadap array nantinya. Lalu di sini ada void botonic sort, ini proses-prosesnya. Lalu proses utamanya atau integer mainnya, int mainnya, dimana kita mulai dengan clock start stop, dimana nanti akan menunjukkan lama waktu pengeksekusian, dan nantinya di dalam hasilnya itu akan memunculkan dua sort, dimana menggunakan serial sort dan juga parallel sort, dan nantinya kita akan membandingkan lama proses dari kedua sortingan tersebut. Setelah semua proses selesai, maka kita gunakan fclose file untuk menutup program ini. Baiklah, kita akan coba untuk melakukan demonya. Pertama kita build solution. Oke, sukses. Lalu kita coba untuk menggunakan thread, menggunakan thread sebanyak 128 dan juga blok sebanyak 4. Dan sebelumnya saya sudah menyediakan notepad untuk mencatat waktunya. Kita coba. Oke, kita catat, dimana ketika kita menggunakan blok sebanyak 4 dan threadnya 128, pada serial sortnya membutuhkan waktu 0,00. Sedangkan untuk paralelnya yaitu 415 000,00. Oke, kita lanjutkan untuk thread sebanyak 128 dan bloknya kita ubah menjadi 8. Blok kita ubah jadi 8. Kita coba debug lagi. Nah, hasilnya sudah keluar. Oh ya, tadi untuk yang baris pertama ini merupakan jumlah data yang dieksekusi, yaitu 1024, di mana 1024 itu didapat dari 128 thread dikali dengan 8 blok. Dan di sini serial sortnya masih 0,000, dan sedangkan paralelnya yaitu 425 000,000. Oke, kita lanjut mengubah menjadi 16 blok. Oke, setelah muncul dan jumlah datanya yaitu 2048. Di sini serial sort membutuhkan waktu 1,000,000. Ini semua satuannya microsecond. 4. Oke, lanjut kita menggunakan 32 blok. Kita lihat untuk mengeksekusi sebanyak 4096, serial sortnya selama 2,000,000 microsecond, sedangkan paralelnya atau menggunakan kudanya yaitu 42,000,000.000. Oke, kita coba eksekusi yang terakhir, yaitu sebanyak 64 blok. Di sini saya hanya melakukan pengujian sebanyak 5 kali, dan nantinya akan kita lihat perbandingannya.
paralelnya 4 22 22. Oke, setelah 5 kali percobaan kita sudah mendapatkan hasilnya, dan dapat kita lihat bahwa dari 5 percobaan ini dapat dilihat bahwa solusi paralel sangat baik, karena ketika pengujian waktu eksekusi yang relatif stabil walau jumlah datanya bertambah besar. Tetapi kekurangannya adalah saat melakukan proses penyalinan array dari device ke host, di mana proses ini menimbulkan waktu overhead yang cukup tinggi. Tetapi solusi tersebut dapat diperbaiki menjadi lebih baik dengan memanfaatkan shared memory untuk melakukan pengurutan, sehingga dapat menurunkan waktu overhead untuk penyalinan array. Selain itu, dengan menggunakan algoritma Bitonic sort serial, memang waktu untuk melakukan sorting menaik secara cepat seiring dengan pertambahan data. Sedangkan di sisi lain, yang menggunakan paralel hanya meningkat sedikit waktunya ketika input datanya diperbesar. Jadi, waktu eksekusi untuk serial itu lebih cepat untuk datanya yang di bawah 1 juta. Hal ini dikarenakan waktu overhead untuk menulis data ke setiap blok CUDA sangat mahal ketika datanya hanya sedikit, sehingga menghasilkan waktu eksekusi yang lebih lama daripada serial. Mungkin itu saja penjelasan mengenai demo program dari Bitonic Sort menggunakan CUDA. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.